Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inni qad kharajtu min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatik wa min ta'ati ila ta'atik wa a'udzu bika an akula zura aw ausya fujura aw akuna bika maghrura. Ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa kembali aktif dalam melanjutkan pembahasan kajian kitab Al-Hikam di Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu ardah wa afadhu alaina min barakatihi wa anwarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Terakhir waktu pengajian di bulan Ramadan sebelum libur, kita sampai pada hikam yang ke berapa? Catatan itu di 253. Oh, nggih. Iya, Pak. Nggih. Atau yang berikutnya. Iya. Untuk kitab panjenengan nomor ke berapa? 98 apa? Intan? 98. 98 J. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada hikam yang ke-254 atau pada kitab panjenengan hikam yang ke-99. Qala radhiyallahu anhu, qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum. Pada hikam yang ke-254, Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah dawuh, qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum. Ada sekelompok orang, kaum, yang cahaya mereka mendahului zikirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Yang kedua, ada golongan yang zikirnya mendahului cahayanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa qaumun tasawa azkaruhum wa anwaruhum. Yang ketiga, ada orang yang zikir dan cahayanya itu sama. Jadi pada hikam ini Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau membagi atau menjelaskan kepada kita jenis-jenis orang ketika berzikir. Ada orang yang cahayanya mendahului zikirnya. Ada orang yang zikir dulu baru hatinya bercahaya. Ada orang yang zikir dan cahayanya itu bersamaan. Coba kita ikuti bagaimana penjelasan dari hikam yang ke-254 ini. Ada orang yang cahayanya mendahului zikirnya, itu yang pertama. Ada orang yang zikirnya mendahului cahaya hatinya. Ada orang yang zikir dan cahaya hatinya itu bersamaan. Nah, kita masuk yang mana nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum. Yang pertama, ada orang yang cahaya hatinya mendahului zikirnya. Siapa ini? Wahumul majdzubun al-muradun. Untuk jenis yang pertama ini, orang-orang yang cahaya hatinya mendahului zikirnya adalah
orang-orang yang majzubun, al-muradun, orang-orang yang ditarik oleh Allah. Ini biasanya orang-orang yang mendapatkan inayah khassah, yang mendapatkan ya, ibaratnya apa? Ibarat dalam sebuah undangan mendapatkan undangan khusus. Ya. Nah, seperti tamu-tamu kehormatan, itu diibaratkan seperti al-majdzubun. Jadi cahaya hati mereka lebih dulu bercahaya kemudian mengeluarkan zikir. Jadi zikirnya itu adalah sebagai pengejawantahan dari cahaya yang ada di dalam hatinya. Ini golongan yang pertama. Qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum. Ada orang yang cahaya hatinya mendahului zikirnya. Artinya karena hatinya bercahaya kemudian keluar terucapkan menjadi zikir. Jadi zikirnya yang diucapkan, zikirnya yang dibaca itu merupakan pengejawantahan dari cahaya yang ada di dalam hatinya. Ini yang pertama. Tentu ini bukan tingkatan kita, nggih. Ini tingkatan para aulia illah. Jadi mereka hatinya bercahaya sehingga dengan limpahan cahaya yang ada di dalam hatinya keluar, ya, terluahkan menjadi sebuah zikir. Ini yang pertama. Falamma wajahathumul anwar. Oleh karena mereka, golongan yang pertama ini, cahaya yang telah memenuhi hatinya itu melimpah sehingga hasolat minhumul azkar, lalu kemudian meluah dari cahaya yang ada di dalam hati itu, meluah menjadi sebuah zikir bila takallufin wala ta'ammul, dengan tanpa ada beban. Ya, jadi di dalam melaksanakannya itu dengan penuh los begitu saja. Karena merupakan limpahan dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Hatinya bercahaya, dari hatinya yang bercahaya itu kemudian tergeraklah kepada anggota tubuh, kepada lisan, menjadi orang yang berzikir. Jadi hatinya bercahaya dulu, kemudian terluahkan dari cahaya yang melimpah dalam hatinya itu terhadap zikirnya. Bal bisuhulatin wa khiffah. Sehingga dia dalam melaksanakannya itu dengan ringan, dengan tanpa beban, dengan tanpa keterpaksaan. Karena dari dalam keluar. Itu yang pertama. Ya, tentu ini adalah orang-orang undangan khusus dari Allah ini. Undangan khusus dari Allah. Hatinya oleh Allah diberikan cahaya, dari cahaya yang meluah dalam hatinya itu keluar zikir, ya. Jadi ucapan yang dia lafadzkan dalam zikirnya adalah merupakan bentuk luahan dari hati yang dipenuhi oleh cahaya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qaumun, ada golongan yang kedua, wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Untuk jenis yang kedua ini adalah ada orang yang zikirnya mendahului cahayanya. Nah, artinya zikir dulu, banyak zikir, banyak ingat Allah, baru hatinya bercahaya. Nanti ini kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama, bercahaya dulu, kemudian dari hatinya yang bercahaya meluah menjadi zikir yang diucapkan. Di kalangan para aulia, ya. Nah, yang kedua ini berzikir dulu, ya, berzikir dulu, kemudian mujahadah dulu, baru hatinya bersinar. Nah, wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Ada orang, ada golongan, ada kaum yang zikirnya mendahului cahaya hatinya. Jadi berzikir supaya hatinya bercahaya. Kan beda kan dengan yang pertama. Kalau yang pertama, hatinya bercahaya, lalu dari hatinya yang bercahaya itu meluah menjadi zikir. Perbedaannya. Untuk siapa yang kedua ini, orang-orang yang zikir dulu baru hatinya bisa bercahaya, wahumul muridun as-salikun. Ini adalah untuk kalangan para murid as-salikun yang menempuh jalan ruhani, wadzalika li'anna sya'nahum al-mujahadah wal mukabadah. Yang demikian itu mereka perlu kepada perjuangan. Kalau yang pertama tidak perlu perjuangan ini, dengan penuh rasa cinta, ya,
dengan penuh sukacita karena dari dalam ke keluar. Ibaratnya begini, air ya. Air kalau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu kan tidak membutuhkan banyak tenaga, tapi loss begitu saja. Karena memang karakternya air itu apa? Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, yang sedikit, bukan yang sedikit, yang banyak membutuhkan pengorbanan itu ketika air mau dinaikkan dari bawah ke atas. Harus pakai algon, ya. Harus pakai sanyo. Itu ibaratnya kita. Jadi umpama yang pertama tadi, air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah tinggal dialirkan, ya, itu tidak butuh biaya, tidak butuh pengorbanan banyak, loss begitu saja. Itu ibaratnya orang yang pertama, yaitu zikir. Hatinya mereka bercahaya dulu, hatinya sudah bercahaya, dari hatinya yang bercahaya kemudian meluah keluar menjadi sebuah zikir. Sehingga dalam tahap yang pertama itu tidak membutuhkan banyak energi. Nah, yang kita ini yang nomor 2, berzikir dulu di luar supaya hatinya bercahaya. Nah, sehingga di situ butuh perjuangan. Ya, dalam golongan yang kedua ini butuh perjuangan. Karena apa? Ibaratnya tadi air sumur mau dinaikkan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Lah ini kan butuh algon, ya, butuh energi. Minimal kita butuh menimba kan? Butuh menimba secara manual yang membutuhkan tenaga ekstra. Ini gambaran orang yang kedua, yaitu orang yang zikirnya dulu, ya, untuk apa? Dengan berzikir untuk kemudian hatinya baru bisa bercahaya. Ya, jelas gak perbedaannya dengan yang pertama? Kalau yang pertama hatinya bercahaya, meluah menjadi zikir. Itu karangan para aulia. Sedangkan yang kedua, zikir dulu dimaksimalkan, baru hatinya bisa bercahaya. Jadi sebenarnya di antara fungsi dari zikir itu adalah ya, bagi kita para salikin untuk apa? Untuk menjadikan hati bercahaya ini. Ya, sering saya sampaikan, bahwa ada orang ibadahnya pertama karena beban, ya, ibadahnya karena beban. Kemudian yang kedua ada orang ibadahnya karena cinta, ya, ada orang ibadahnya karena cinta. Kemudian yang ketiga ada orang ibadahnya karena kebutuhan. Ada ya, kalau diurut dari bawah ya, ada orang ibadah karena beban, ada orang ibadah karena merasa sebagai kebutuhan, ada orang yang ibadah karena merasa sebagai hobi dan kesukaan. Oke. Ya, untuk yang pertama ibadah karena beban. Nah, ini yang perlu mujahadah ini. Ya. Sehingga masih ada rasa berat, kemudian masih perlu dipaksakan karena memang sebagai beban. Tapi ketika terus dilakukan, ya, terus dimujahadah, terus diberikan pelatihan secara istiqomah, nanti meningkat. Lama-lama kita akan sadar bahwa sebenarnya ibadah itu bukan hanya beban bagi, tapi justru sebagai kebutuhan. Nah, kalau sudah sadar sebagai kebutuhan, tentu sudah tidak akan merasa terbebani lagi. Ya, seperti kita makan, minum, tidur, biasanya ada yang kita merasa untuk makan. Tidak. Ya, kalau orang terbebani makan, sakit berarti. Ya, jadi kita makan, minum, tidur, dan seterusnya, kita tidak merasa terbebani. Kenapa? Karena menganggap itu sebagai kebutuhan. Nah, begitu juga untuk kalangan yang kedua, orang yang beribadah, menyadari itu sebagai kebutuhan, tidak akan ada lagi pembebanan. Nah, yang tertinggi itu yang ketiga. Ya, menganggap ibadah itu sebagai hobi. Menganggap ibadah itu sebagai hobi dan kesukaan. Nah, ini yang paling tinggi. Jadi dianggap sebagai hobi. Oke. Nah, jadi zikir juga begitu tadi. Ada golongan yang pertama, qaumun tasbiqu anwaruhum azkarohum. Ada orang yang hatinya bercahaya, sehingga dari hatinya yang bercahaya itu meluah menjadi sebuah zikir. Jadi hatinya terang, saking terangnya hati itu tembus keluar menjadi sebuah zikir. Ibarat kita menyalakan lampu, ya, menyalakan lampu kita taruh dalam saku.
Ya, kita taruh dalam saku. Karena saking terangnya lampu yang kita taruh dalam saku, sehingga cahayanya itu tembus keluar. Sama begitu. Ini ibarat orang yang pertama. Orang yang Orang yang hatinya bercahaya, terang, sehingga membias keluar menjadi sebuah zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang zikirnya mendahului cahaya hatinya. Artinya berzikir dulu supaya hatinya hidup. Nah, kalau yang pertama tadi enggak, hatinya hidup dulu sehingga keluar menjadi zikir. Yang kedua, ya, zikirnya dihidupkan dulu, zikirnya diaktifkan dulu, baru hatinya menjadi bercahaya. Ya, hatinya menjadi bercahaya. Wa li'anna sya'nahum al-mujahadah wal mukabadah. Fayatuna bil azkar fi halit takalluf minhum wa ta'ammul. Nah, sehingga untuk yang kedua ini mereka dalam berzikir ya perlu ada takalluf. Ya, perlu ada kesungguhan. Liyahsula bihal anwar, supaya cahayanya itu hadir. Fal awwaluna wasalu bi karamatillahi ta'ala ila ta'atillah. Yang pertama mereka sampai kepada kemuliaan Allah dengan ketaatan pada Allah. Nah, yakni golongan yang pertama itu hatinya bercahaya dulu, kemudian melimpah menjadi zikir, masuk dalam firman Allah, yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah menghususkan ya orang-orang tertentu dengan rahmatnya. Nah, itu digambarkan sebagai orang yang pertama tadi. Hatinya bercahaya dulu, meluah menjadi zikir. Wal akharuna, sedangkan golongan yang kedua, wasalu bi taatillah ila karamatillah. Nah, untuk yang kedua ini, mereka sampai dengan ketaatan pada Allah dengan anugerah Allah. Wa yusaddiqu alaihim qauluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam jalan kami, maka niscaya sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, jadi ini adalah dua perbedaan antara qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Ya, ada orang yang hatinya bersinar dulu, bercahaya dulu, saking terangnya hatinya meluah menjadi zikir. Ya, berarti dari dalam keluar. Ini para aulia, orang-orang khususnya Allah. Tamu-tamu VIP-nya Allah. Sedangkan yang kedua, ada orang yang qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Jadi dimaksimalkan dulu zikirnya di luar, ya. Dimaksimalkan dulu zikirnya di luar untuk menjadikan hatinya bercahaya. Nah, ada yang ketiga, yang terakhir. Wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum. Ada golongan yang 50-50. Nah, gimana 50-50 ini? Yakni antara cahaya yang ada di dalam hatinya dengan zikir yang dia laksanakan itu 50-50. Ya, 50-50. Nah, kita ini para salikin, para muridin ini masuk yang kedua. Ya, masuk yang kedua. Yakni kita maksimalkan dulu zikir di luar untuk menjadikan hatinya itu bercahaya. Ya. Untuk tingkatan kita belum yang nomor satu. Yang nomor satu itu orang-orang ya undangan VIP-nya Allah itu. Para muqarrabin, para auliaillah yang mana hatinya sudah Allah terangi, hatinya sudah bercahaya, hatinya sudah berkilau, sehingga saking terangnya cahaya yang ada di dalam hati mereka terluahkan menjadi sebuah zikir. Ini orang-orang khususnya Allah. Tamu-tamu VIP-nya Allah itu, ya. Dari dalam keluar. Sedangkan kita para salikin, para muridin ini yang kedua. Yakni apa? Memaksimalkan zikir di luar dulu dengan mujahadah, dengan ya perjuangan dan seterusnya,
sehingga baru nanti hatinya bercahaya. Berarti apa? Dari luar ke dalam. Kalau yang pertama dari dalam keluar, untuk yang kedua ini dari luar ke dalam. Kita tambah satu lagi. Summa dzakara ibaratun ukhra. Summa dzakara ibaratan ukhra li bayani halil fariqaini. Kemudian Ibnu Athaillah melanjutkan dengan hikamnya yang ke-255 untuk memperjelas kembali dari dua keadaan di atas. yakni keadaan yang pertama orang yang hatinya bercahaya dulu baru terluah menjadi zikir, dengan keadaan yang kedua berzikir dulu di luar baru hatinya bercahaya. Ditegaskan kembali pada hikam 255. Apa kata beliau? Dzakirun dzakara liyastanira qalbuh wa dzakirun istanara qalbuhu fakana dzakiran. Dzakirun, ada orang yang berzikir. Dzakara, dia melakukan zikir. Liyastanira qalbuh, supaya hatinya bercahaya. Ada orang berzikir, dia lakukan zikir supaya hatinya menjadi terang. Ini yang pertama. Wa dzakirun, ada yang kedua, orang itu berzikir, ya, istanara qalbuh, karena hatinya sudah bercahaya, fakana dzakiron, lalu dia berzikir karena terluahkan dari zikirnya itu, dari terangnya hati itu. Jadi ini mempertegas kembali dari hikam 254. Jadi orang yang pertama adalah mereka hatinya sudah terang, hatinya bercahaya, hatinya sudah mencorong, penuh dengan anwar, penuh dengan cahaya, sehingga dia ya tidak mampu untuk menampung dari terangnya cahaya yang ada di dalam hati, terluahkanlah menjadi zikir, jadilah dia orang yang berzikir. Itu yang pertama. Yang kedua, dzakirun dzakara liyastanira qalbuh. Ada orang yang berzikir supaya hatinya bercahaya, berarti yang kedua, ya. Dzakirun dzakara liyastanira qalbuh. Ada orang yang berzikir supaya hatinya bercahaya. Wa huwas saliku, ini adalah para penempuh perjalanan ruhani. Ya kita ini. Nah, karena kalau kita berzikir kan dari luar ke dalam, nggih. Kita zikir lalu nanti mendapatkan hati yang terang, hatinya menjadi bercahaya. Berzikir dulu lalu hatinya menjadi bercahaya. Wa dzakirun istanara qalbu fakana dzakiran. Ada orang yang berzikir, hatinya memang sudah bercahaya, kemudian menjadilah dia orang yang berzikir. Wa huwal majdzub, ini adalah orang-orang yang ditarik oleh Allah. Ya, ditarik, mendapatkan undangan khusus. Tamu-tamu VIP-nya Allah. Fadzikru lahu kan nafasit tabi'i bal ashal. Maka untuk orang yang hatinya sudah bercahaya ini, ya, hatinya sudah terang, lalu kemudian terluahkan dari terangnya hati itu menjadi sebuah zikir, ini diibaratkan seperti nafas yang alami, ya, seperti nafas yang alami. Ya, artinya dengan begitu mudahnya, berzikir dalam bernafas dalam zikir, berzikir dalam nafas. Ya, bi khilafil awal, beda dengan yang pertama. Yaitu apa? Yang memang dia berzikir dulu untuk supaya kemudian hatinya bercahaya. Ini tentu lebih berat perjuangannya dibandingkan orang yang memang hatinya sudah Allah terangi, dengan hatinya sudah terang benderang kemudian terluahkan menjadi zikir. Wa taqaddama anna salika, dan telah dijelaskan bahwasanya seorang salik atammu minal majdzub, tentu dalam perjalanan itu lebih sempurna. Di annal awwala arafa tariqan tuwassilu biha ilallah, karena yang pertama dapat tahu jalan yang nyampai kepada Allah, ya. Tapi kata Ibnu Athaillah, kalangan yang dari luar ke dalam tetap dalam perjalanannya lebih sempurna. Kenapa? Karena dia tahu jalan.
Sering saya contohkan begini. Ada orang sama-sama ke Malaysia. Ya, ada orang sama-sama ke Malaysia. Kemudian yang pertama dia ke Malaysia dengan tahapan-tahapan dari bawah dilakukan. Nah, kalau saya di sini misalnya naik kapal dulu kemudian ke Surabaya, dari Surabaya ke Malaysia, atau saya ke Taiwan misalnya gitu. Saya ke Taiwan dari Gresik ke Surabaya. Ke Surabaya saya naik pesawat lagi ke Jakarta. Dari Jakarta baru saya pindah lagi pesawat ke Taiwan. Karena saya menempuh perjalanan prosesnya dari bawah step by step, sehingga saya tahu perjalanan. Jadi seandainya saya ke sana lagi, saya ke sana lagi atau bahkan saya bawa orang, saya sudah tahu arahnya. Karena sudah punya pengalaman. Ini ibarat salik. Ya, orang yang menempuh perjalanan step by step dari bawah. Beda dengan orang yang mendapatkan undangan khusus. Misalnya tiba-tiba saya didatangkan helikopter dari Taiwan, langsung dijemput di halaman rumah. Langsung dibawa ke Taiwan, langsung diturunkan di tujuan. Ya. Kemudian setelah saya kembali ke Indonesia, suruh kembali lagi ke sana. Tidak bisa. Karena tidak punya pengalaman perjalanan. Oke. Jadi sebenarnya mujahadah inilah yang banyak dicontohkan oleh para aulia. Ya, para aulia yang memang para mursyidin maksudnya. Kalau yang pertama tadi adalah orang-orang tamu-tamunya Allah, orang-orang majdzub. Ya. Mereka tanpa menempuh perjalanan. Kalau para aulia yang diizinkan untuk membimbing para murid, itu mereka para aulia berdasarkan perjalanan. Maka secara tahapan-tahapan yang dilalui dia lebih sempurna. Kenapa? Karena dia tahu perjalanan. Wal majzubu laisa kadzalik, sedangkan orang yang ditarik oleh Allah tidak begitu. Dia tidak bisa menjelaskan. Ya, tidak bisa untuk mengetahui perjalanan itu. Wa hadza bina'un ala annal majzub la tariqalah, dan ini karena seorang majzub itu tidak punya jalan. Ya, tidak, artinya dia tidak punya rambu-rambu. Ya. Wa huwa kadzalika binnisbati li aghlabil majazib, dan demikian itu terjadi pada kebanyakan orang-orang yang mendapatkan tarikan dari Allah. Wa illa fa ba'dhum lahu tariq tawatha inayatullahi ta'ala. Ya. Karena sebagian dari mereka itu diberikan inayah langsung oleh Allah sehingga dilipatkan kepada mereka jarak-jarak itu. Jarak yang dimaksud di sini bukan jarak apa? Bukan jarak tempat lagi, tapi masafah ma'nawiyah, jarak ruhani, yang berarti lintasan-lintasan dari hawa nafsu yang dilalui itu mereka tidak mengetahui. Fasalakaha musri'an ilallahi ajilan kama marra falam tafuthu tariq wa innama fatahu mutaba'uha wa tulu amadiha. Jadi berbeda kasusnya dengan orang-orang yang menempuh perjalanan, yang tahapan-tahapannya step by step dari bawah, tahu rambu-rambu, tahu perjalanan, tahu di mana harus berhenti, tahu di mana rawan, tahu di mana tempat-tempat yang kita perlu meningkatkan kewaspadaan karena menempuh perjalanan. Beda dengan orang-orang yang mendapatkan inayah khossah. Dia tidak tahu titik-titik itu. Karena memang dia tidak mengalami ya tahapan-tahapan yang dilalui oleh para salik, yang dilalui oleh para murid. Okay. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hikam yang ke-256. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlus sholli ala Muhammad wa ali kama anta fil anal muslimin kama anta innaka at-taqwa al-maqta. Allahumma utlubna bi rahmatika hatta nasila ilaik
wajdubna biminnatika hatta nuqbilu alik. Ilahana inna raja'ana la yanqati'u anka wa in asainak kama anna khawfana la yuzayiluna wa in ata'nak. Ilahana qad dafa'atna al-awalimu ilaik wa awqafana ilmuina bikaromika alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dalem. Waalaikumsalam. Nyuwun barokah doanya, Bang, untuk anak saya yang bernama Ahmad Saifuddin dalam perjalanannya mau arus balik ke Bali seperti itu. Matur suwun, Abah. Oh, nggih. Asmune sinten? Ahmad Saifuddin. Muhammad Saifuddin. Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatis salama wal afiyah li Ahmad Saifuddin annallaha yusahhil tariqal wusul ila baitih wassalama ila manzilih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minina. Nggih, tenun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.